Halo Ai Asuk dan teman-teman sekalian, apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun ada teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang tolong Ai Asuk dan semuanya ya, supaya badannya tetap sehat dan tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ada satu lagu yang sangat simple, sangat menguatkan kita ya. Baca kitab suci dan doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayasuk dan teman-teman sekalian, hari ini firman Tuhan membicarakan tentang pertumbuhan. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Ya, dari Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang fasik ini orang yang tidak percaya pada Tuhan, yang menolak gitu ya akan firman Tuhan ya. Jadi di sini dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya, luar biasa ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang yang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Yuk mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk renungan singkat pada hari ini. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami bukan sekedar melihat, mendengar, mempelajari akan renungan hari ini, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh dapat membaca firman Tuhan, boleh dapat berdoa setiap hari, melayani orang-orang ya Tuhan, yang kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari, mengikuti firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami pelajari setiap hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ayasuk teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana itu ayat yang ketiga fokusnya ya. Fokus ayat yang ketiga, 1 tahun yang lalu ya, saya pernah membicarakan tentang pertumbuhan juga ya lewat ayat ini. Tetapi hari ini belajar dari poin yang lain ya. Ayat yang ketiga dikatakan ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil ya. Nah, jadi ada pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, itu akan bertumbuhnya sangat luar biasa. Dalam orang yang kekeringan, di pohon-pohon yang lain kekeringan, pohon ini tidak akan kekeringan walaupun sungainya itu kering, tetapi masih ada becek-becek basah-basah. Karena saya mengalami pernah tinggal di kampung ya, pernah ada sungai, pernah ada yang namanya sipon dekat aliran-aliran air, sampai di got
got-got juga. Banyak loh kalau pohon-pohon itu di tepi got itu juga subur begitu ya, karena ada aliran air. Karena betapa pentingnya kehidupan pertumbuhan pohon itu dengan air. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan begitu ya. Dia adalah pusat air kehidupan. Yohanes 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air ya di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, artinya kita lihat di sini Tuhan Yesus itu adalah air hidup. Jadi, betapa pentingnya air itu ya di dalam kehidupan kita secara jasmani, ya pohon aja perlu air. Kalau pohon-pohon yang di pot gitu, atau kita tanam di mana itu di rumah-rumah, ini di belakang ini ada pohon jambu ya, ada pohon jambu. Itu juga disiram pakai air ya setiap hari begitu. Kalau tidak disiram, wah itu akan kekurangan air dan dia tidak akan berbuah. Nah, tahun ini saya bersyukur dapat buah yang lumayan begitu ya. Jadi bisa jadi berkat bagi-bagi beberapa teman begitu ya. Nah, betapa pentingnya air ya. Jadi kalau air itu sangat penting bagi kehidupan pertumbuhan tanaman dan pertumbuhan kita. Tuhan Yesus itu adalah sebagai air hidup. Nah, jadi kita belajar tentang secara jasmani dulu ya. Jadi kalau secara jasmani ya, kita tahu bahwa air itu sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Jadi manusia perlu air yang sangat banyak setiap harinya ya. Di dalam tubuh kita sebenarnya juga ada air ya. Di dalam tubuh kita nih ada air ya. Air jadi ada simpanan air. Jadi kalau simpanan itu sampai habis, makanya kita bisa sakit ya. Orang bilang namanya itu dehidrasi begitu ya. Itu kekurangan air ya. Zat air di dalam tubuh kita sampai menipis. Jadi bisa sakit kepala, bisa badan sakit, nggak enak badan, sakit semuanya. Karena di dalam tubuh kita airnya sudah sekarat begitu ya. Jadi simpanan airnya itu sudah habis, jadi perlu diisi oleh kita. Makanya kenapa kita manusia perlu minum air dalam satu hari. Kalau nggak minum air, wow, ini bahaya ya. Jadi harus minum air. Di dalam tubuh kita itu ada 60 atau 70 liter ya air. Nah, bukan 70 liter, 60-70% ya, bukan liter. Wah, 70 liter itu berapa galon ya. Nah, jadi di dalam tubuh kita manusia dewasa ya, manusia dewasa itu ada 60-70% air ya. Jadi dalam tubuh kita itu banyak sekali ya air ya. Air itu sangat berguna, tadi saya bilang kan, sebagai cadangan di dalam tubuh kita ya. Misalnya di dalam otak kita, di dalam otak itu ada 100% lebih ya, itu banyak air di dalam otak. Makanya otak itu kan lembut sekali. Karena apa? Itu ada cairan ya. Ada orang yang menulis ya, saya lihat di internet nih ya, belajar dari orang-orang yang pakar-pakar kesehatan ya. Itu ada air itu banyak banget, lebih daripada 100% yang ada di dalam otak kita. Lalu kemudian ada di dalam jantung. Di jantung kita itu ada 73% begitu ya. Lalu di dalam paru-paru ya, di dalam paru-paru itu ada 83%. Lalu di dalam kulit, nah kulit kita kenapa ada yang kering, kadang ada yang lembab begitu ya. Nah, tetapi rata-rata, ini kan rata-rata, kulit itu ada 64 ya, 64%. Lalu otot dan ginjal itu ada 70-an%. Nah, tulang, padahal tulang kan tulang ya, tapi tulang itu mengandung air ya, ada 30-an ya, 30% air. Nah, jadi persediaan air harus senantiasa itu memang persediaan air tiap hari dipakai.
Tapi pada saat kita pakai, ya kan itu prosesnya berat dari pagi kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Tidur aja kita perlu air ya. Kalau enggak kan kita benar-benar haus gitu ya. Di tengah malam atau pagi-pagi itu haus banget. Karena tidur kita memerlukan juga air di dalam ya tubuh kita. Jadi air yang ada dalam tubuh itu kalau sudah dipakai itu kita akan terasa haus dan kepengen minum lagi. Nah, itu adalah proses. Jadi prosesnya air di dalam hidup kita ya. Ayasuk dan teman-teman sekalian. Jadi hidup pertumbuhan harus diisi ya. Air itu harus diisi ulang di dalam tubuh kita. Kalau kita haus ataupun tidak haus, itu haus itu kan sebagai satu tanda Tuhan kasih ya, dikasih tanda sama Tuhan kalau kita haus kita harus minum. Tapi walaupun misalnya belum dikasih tanda, tapi waktunya minum kita harus minum ya. Jangan sampai udah haus baru minum, itu sebenarnya agak sedikit bahaya sih ya. Jadi kalau memang waktunya 1 jam belum minum, harus minum begitu ya Ayasuk ya, jangan lupa ya. Jadi harus diisi ulang itu karena air itu akan keluar ya. Keluar itu air di dalam tubuh kita diproses itu banyak sekali ya. Lewat kulit. Kulit itu dari keluar air dari dalam tubuh kita lewat keringat ya. Keringat itu mengucur gitu. Itu air yang keluar dari dalam ya, dari dalam tubuh kita. Lalu kemudian setiap hari kita ngomong ya, itu perlu air. Kalau nggak ada air di dalam mulut kita, nih lidah kita nggak ada air, kering, kita nggak bisa ngomong, bisa batuk-batuk terus ya. Karena apa? Pada saat kita ngomong pada saat saya kasih renungan itu ada air. Kalau nggak ada air itu nggak bisa ya, pasti kering dan batuk-batuk. Jadi ada keringat ataupun kita pergi ke toilet, kita pergi kencing gitu kan, pergi ada urin, ada air kencing, air seninya ya, itu air yang keluar dari tubuh kita. Lalu kemudian pada saat kita pup, pada saat kita gitu ya, itu juga ada air yang keluar. Lalu kemudian pada saat kita nafas setiap hari itu perlu air ya. Lalu kemudian pada saat kita bicara seperti tadi ya, nah itu banyak air yang diperlukan, Makanya setiap kita untuk pria itu kalau bisa minumnya nih pria dewasa lah, tapi kalau yang udah lanjut umurnya udah 70 gitu kan, mungkin agak kurang sedikit gitu ya. Pria dewasa dibutuhkan 3 liter air. Terus kalau misalnya wanita dewasa itu dibutuhkan 2,5 liter begitu kan. Paling minim itu 2 liter begitu ya. Nah, jadi air itu sangat kita butuhkan setiap hari. Kalau kita hitung gelas itu kurang lebih 8 gelas ya. Jadi Ayasuk berapa gelas satu hari minumnya? Apakah 8 gelas? Atau cuma 1 gelas juga nggak sampai begitu ya. Makanya badannya suka sakit ini dan sakit itu. Karena air yang ke dalam tubuh kita itu berkurang ya. Jadi air itu sangat penting ya. Jadi karena air itu untuk mengatur suhu badan kita. Jadi suhu badan kita kalau ada air banyak cukup ya, kita tidak akan mudah sakit ya. Jadi suhu tubuh, keringat pada napas kita semakin banyak keringat yang besar-besar itu, mungkin di dalamnya itu dia ngambek gitu ya, jadi sakit ya. Jadi makanya keluar keringat yang besar-besar ataupun nafasnya tersengal-sengal. Lalu untuk mengatur oksigen ke seluruh tubuh, ada udara ya, udara di dalam tubuh itu perlu ada juga air ya. Jadi untuk proses pencernaan, kalau kita mau makan kalau tidak ada cairan itu akan susah ya. Bisa dibuktikan Ayasuk kalau makan kurang minum air ya, itu pergi ke toilet itu akan susah sekali begitu ya, terutama kalau mau begitu ya, itu keras gitu kan. Jangan sampai itu keras, jadi harus banyak minum. Selain itu harus ada serat, makanannya harus ada serat begitu ya. Nah, selain itu air itu sangat penting sekali untuk pencernaan dan untuk melembabkan kulit ya. Jadi kalau orang yang kulitnya nggak cukup air, dia kulitnya itu lembab ya, nggak kering begitu ya. Jadi perlu ada air ya. Jadi kita lihat betapa pentingnya air di dalam tubuh kita, dan kita diperhatikan banget ya untuk memperhatikan badan kita, tubuh kita
dengan air. Nah, Ayasuk, teman-teman sekalian, bagaimana tentang air hidup di dalam tubuh kita. Kita begitu sangat memperhatikan badan kita untuk air. Nah, air itu sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Kita mau lihat di sini. Badan kita ini pada saat kita kontrak kita di dalam dunia ini habis, badan kita ini kalau sehat, ya, kita bersyukur. Kalau badan kita sehat, ini badannya masuk ke surga nggak? Ya, bisa nggak badan kita masuk ke surga? Bisa? Nggak bisa, ya. Badan yang sehat kita jaga demikian, bisa nggak masuk surga? Tidak bisa. Nah, sekarang yang bisa masuk ke surga yang mana? Yang bisa masuk ke surga adalah tubuh rohani kita, ya. Tubuh rohani kita itu penting. Nah, penting kita jaga baik-baik. Kita seperti menjaga badan kita lewat minuman. Kita haus, kita minum. Kita makanan juga harus ada air dan lain sebagainya. Kita jaga demikian. Nah, tubuh kita, tubuh rohani kita perlu juga dijaga. Dijaga lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah untuk sebagai apa? Sebagai makanan kita, di mana Tuhan Yesus Kristus sendiri itu adalah air hidup, ya. Yesus, jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita mengikuti nasihat-nasihatnya, kita mengikuti apa yang Dia anjurkan. Oleh karena itu, ya, Ayasuk dan teman-teman sekalian, kita juga harus detail memperhatikan tubuh rohani kita. Bukan jasmani aja diperhatiin. Tubuh jasmani diperhatiin, tapi nggak sampai sorga, ya. Yang sampai sorga itu adalah tubuh rohani yang sampai masuk ke surga. Oleh karena itu, Ayasuk dan teman-teman sekalian harus jaga baik-baik tubuh rohani kita, karena ini yang masuk surga. Jadi percuma kalau misalnya kita jaga badan baik-baik, kita sehat, capo dan lain sebagainya, tapi itu nggak masuk surga. Tapi yang masuk surga adalah kita jaga badan rohani kita, ya, tubuh rohani kita jaga. Dengan cara apa? Kita dengan cara bagaimana menjaga, kita pelihara pertumbuhan rohani kita. Ini dengan supaya kita masuk surga, ya. Jadi kalau kita tahu kalau kita masuk surga itu dengan tubuh rohani kita, yaitu kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan walaupun kita sudah lanjut, sebisanya kita, ya, kita melayani apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita layani Tuhan dengan baik, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita masuk ke surga itu nanti kita tangannya kosong, nggak ada bawa apa-apa. Kita percaya sama Tuhan tapi kita nggak jadi berkat, nggak jadi berkat bagi keluarga, nggak jadi berkat bagi teman-teman, nggak jadi berkat bagi teman-teman di gereja, nggak jadi berkat dari untuk teman-teman yang ada di tempat pekerjaan, nggak jadi berkat bagi orang di sekeliling. Nah, maunya Tuhan kita jadi berkat. Nah, inilah yang perlu diperhatikan secara rohaninya kita, ya. Ya, nah kalau kita udah tahu, ya, bahwa tubuh rohani kita yang akan masuk ke surga, ya. Kenapa kita tidak berlomba-lomba menjaga rohani kita? Ayo kita jaga, berlomba-lomba. Kenapa kita menjaga badan kita yang itu tidak akan masuk surga, ya? Kita jaga, harus balance, harus seimbang. Badannya sehat tapi rohaninya semrawut, begitu, ya. Harus dua-duanya sehat, ya. Saya berharap badan saya sehat, saya juga berharap rohani saya sehat. Semangat terus ikut Tuhan, tidak pernah pudar, begitu, ya. Walaupun secara jasmani memang manusia itu seringkali lemah, dibawa suasana, ya, keperluan, kepentingan untuk hidup aja, tidak memperhatikan, tidak memperdulikan akan masa-masa rohaninya kita. Iman kita tidak diperhatikan. Baca Alkitab kalau ingat, ya, kalau ada sewaktu, kalau mau melayani Tuhan juga kalau ada waktu, ya. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan jangan kalau ada waktu. Bagaimana kalau nggak ada waktu?
kita harusnya langsung tag, oh ini waktunya saya untuk pelayanan begitu ya. Jadi ada jadwalnya ya. Kalau hari Minggu ya udah kita pusatkan perhatian hanya untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain begitu ya. Dan jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita ya. Jadi kalau kayak begini kita masih sibuk seharian untuk kehidupan kita ya, untuk sehari-harinya kita ya. Apakah sekarang ini kalau sudah tahu seperti ini, apakah kita akan sibuk terus untuk memperhatikan secara jasmani ya? Harusnya tidak ya. Ayo Asuk dan teman-teman sekalian, semangat di dalam mengikuti Tuhan. Udah nggak bisa jalan, tetap masih bisa melayani. Siapa bilang? Kan masih ada HP, masih ada handphone, bisa ngobrol sama temen, bisa jadi berkat, ngobrol sama cucu, hal-hal yang baik-baik ya, ngobrol sama siapa, sama teman-teman ya, jangan ngomong yang negatif-negatif ya, berpikir positif, selalu ceria begitu ya, selalu mempunyai hati yang gembira, itu jadi berkat bagi banyak orang begitu, jadi berkat sehingga orang lain akan menilai kita ini orang puji Tuhan ya, tidak pernah marah, tidak pernah ngomel gitu. Walaupun memang kita marah, tetapi nggak perlu juga ngomel-ngomel sampai banting-banting dan lain sebagainya begitu ya. Nah kita punya elegan ya, kalau kita sebagai orang, sebagai anak Tuhan, boleh nggak marah? Boleh, karena itu emosinya kita. Tuhan menciptakan manusia ada emosi, tetapi itu yang tidak terkontrol, yang tidak boleh ya. Jadi marah-marah yang tidak karuan, emosian begitu ya. Nah ini yang akhirnya jadi apa ya, batu sandungan begitu ya. Boleh marah, jangan berbuat dosa ya. Boleh marah, karena itu marah itu adalah bagian daripada emosi. Emosi itu bisa ketawa, bisa senyum, bisa happy, bisa nangis, dan bisa marah. Nah itu adalah emosi, satu paket di dalam tubuh kita. Nah kita tetap harus mengontrol ya, semua yang diberikan oleh Tuhan bukan digunakan seenaknya, tetapi dikontrol. Sama mulut juga harus dikontrol begitu ya, dalam hal bicara juga harus mengontrol. Dalam hal kita makan harus dikontrol. Siapa bilang semuanya boleh dimakan ya, tapi kita tetap mempunyai pengontrolan diri. Kan buah roh salah satu adalah pengontrolan diri ya, menjaga diri. Bukan segala sesuatu semua boleh, tetapi segala sesuatu perlu dilihat dulu, diperhatikan terlebih dahulu ya. Jadi jangan terlalu cuek lah kalau kita jadi anak Tuhan, mau melayani Tuhan, jangan terlalu cuek dengan hal-hal yang rohani begitu ya. Terlalu cuek sama Tuhan, nggak mau gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kalau Tuhan nanti cuek sama kita gimana ya? Kalau Tuhan cuek sama kita, kita doa nggak pernah diperhatiin sampai bagaimana, nah kita baru nyahok deh ya. Nah jadi kita cobalah perhatikan pelayanan-pelayanan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di gereja. Banyak sekali yang perlu kita mau layani di gereja ya. Banyak orang-orang yang perlu diperhatikan, banyak orang-orang yang perlu dilayani ya, di orang di luar begitu ya. Jadi semuanya mengambil bagian di dalam pelayanan. Pelayanan apa saja? Nggak bisa melakukan kerjaan, pakailah kita pakai pikiran. Nggak bisa pakai pikiran, biarlah dengan tangan yang seadanya masih bisa ya. Tuhan kasih kesempatan kepada kita sampai detik terakhir. Tuhan masih mau memakai kita, tergantung kita mau atau tidak begitu ya. Ya, kadang-kadang itu kita suka mengeluh. Saya udah tua. Saya sudah keriput, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ya nggak apa-apa, memang itu adalah natural. Ya, sudah naturalnya kalau kita itu makin lama makin tua, makin lama makin keriput. Ya dulu juga kan saya muda, sekarang kan udah tua juga, ya nggak apa-apa. Jadi menerima apa adanya. Nah saya juga
menerima, ya misalnya saya ini, misalnya gigi saya misalnya udah patah begitu kan, terus kemudian kaki juga saya kadang juga linu-linu, ya ini adalah bagian proses penuaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dalam segala kelemahan kita berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan pimpin kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah berpikir aneh-aneh. Ya, ini adalah proses. Ini kita semakin tua, tetapi kita semakin tua, rohaninya kita semakin juga tua, ya rohaninya nggak boleh muda, ya rohaninya tetap dijaga supaya rohaninya tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Justru semakin tua kita, semakin rohaninya mantap begitu ya. Jadi umur boleh tua, imannya juga harus tua. Jangan imannya tetap masih jadi kayak anak kecil begitu, nggak mau ini, nggak mau itu, ngambek, tersinggung dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak bisa. Jadi harus mengikuti umur. Jadi semakin umur kita tambah dewasa, iman kita kepada Tuhan juga tambah dewasa. Inilah kita mengerti bahwa kita akan nanti bawa ke surga itu adalah tubuh rohani kita, bukan jasmani. Nggak sampai ke surga ya, yang sampai adalah tubuh rohani kita. Bagaimana kita baik dengan orang, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita berdoa untuk orang, bagaimana kita membantu seseorang, bagaimana kita melakukan semuanya ini buat Tuhan. Nah, ini yang tercatat ya, ini yang dibawa sampai ke surga. Ayo teman-teman sekalian, mari kita berlomba-lomba ya. Bukan mau berlomba-lomba badanku sehat, tubuhku kuat, bukan. Tetapi tubuh jasmani boleh sehat, tetapi tubuh rohani juga harus sehat. Ini yang akan dibawa ke surga ya. Nah, ayasuk ya, tidak boleh masa bodoh dengan hal rohani ya. Harus peduli baca Alkitab, membaca firman Tuhan, berdoa tiap hari, doain, banyak sekali hal-hal yang perlu didoa. Nah, Ayasuk 2 minggu yang lalu itu pendeta Gabriel kan, dia menyampaikan satu tabel ya, satu tabel kehidupan umurnya manusia itu kan sepertinya 70 tahun, diumpamakan 70 tahun. Kalau 70 tahun ini dipersingkat itu menjadi 7 hari begitu kan. Nah, kita ini hidupnya di sebelah mana? Itu kalau kita pikir-pikir, yang Usinda ini hidupnya sudah di hari Sabtu ya, Sabtu siang, ada yang Sabtu siang, Sabtu malam begitu, ada juga yang di Minggu pagi begitu ya. Nah, Ayasuk ada yang umurnya 80 tahun, itu adalah bonus katanya ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, terus menjaga hidup kita dengan baik. Ini adalah yang kita akan bawa ke surga ya. Ini yang kita bawa, kita berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Ayasuk dan teman-teman, kiranya Tuhan memberkati Ayasuk senantiasa memperhatikan kerohanian kita baik-baik, melayani Tuhan ya. Jadi tetap setia kepada Tuhan apapun terjadi. Nah, Ayasuk, kiranya Tuhan memberkati kita ya. Nama Tuhan terus boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh diagungkan melalui kehidupan Ayasuk, jadi berkat bagi anak, bagi cucu, bagi menantu, bagi tetangga, bagi siapa saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya ya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati Ayasuk yang pada saat ini Tuhan bertekad mau memberikan kesehatan secara rohani di dalam tubuh rohaninya. Biarlah Tuhan memberkati supaya Ayasuk mempunyai badan yang sehat dan juga rohani yang sehat, sehingga gereja juga akan sehat, keluarga juga akan sehat. Tuhan berkati kami semuanya, berkati Ayasuk, berkati teman-teman, berkati khususnya untuk Ayasuk yang lagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ayasuk,
Sampai jumpa di bulan akan datang. Bulan depan kita akan bertemu onsite, tidak ada video lagi ya. Kita ketemu hari Sabtu kedua jam 4 sore ya, di gereja di lantai bawah ya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa bulan Juli ya, hari Sabtu kedua jam 4 sore ya. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, bye-bye. 再见。